الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الكريم المنان واسع الفضل والإحسان فرض صيام شهر رمضان على عباده المؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وعباده الصالحين أكرم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا لشهر رمضان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ومصابيح الظلام وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته فإنه معكم بعلمه في كل زمان ومكان واعلموا أن قليل العمل مع تقوى الله عز وجل كثير وكثيره مع غير تقوى الله قليل وتمسكوا بأركان الدين وشعب الإيمان فلا نجاة ولا فلاح لكم في المحيا والممات إلا بتقوى الله عز وجل والإيمان به واغتنموا مدة هذه الحياة قبل فواتها وسارعوا إلى الطاعة فإنكم في أشرف أوقاتها فالإنسان في هذه حياة الدنيا لا يعمر ولا يبقى فهو موجود من العدم وصائر إلى العدم أما بعد hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ji'tumuna furada wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhurikum wa ma nara ma'akum شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ولقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
Amma ba'du, sungguh kamu akan datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Kamu sungguh akan meninggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Kami tidak akan melihat bersamamu para pemberi pertolongan yang kamu anggap sebagai pendamping-pendampingmu. Sungguh akan terputuslah semua pertalian antara kamu dengan mereka itu. Dan ternyata apa yang kamu persangkakan itu salah. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa kita datang ke dunia ini sendiri-sendiri, tidak lahir beramai-ramai bersama-sama, tidak bersama-sama berkelompok lahir ke alam dunia ini. Walaupun mungkin ada yang lahirnya dalam waktu yang sama, satu sama lain tidak pernah berjanji atau membuat perjanjian untuk lahir bersama. Sebagaimana kita lahir sendiri-sendiri ke dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kalian pun akan pulang meninggalkan dunia ini sendiri-sendiri. Kita sering mendengar pengumuman kematian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di sebelah utara. Besoknya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di sebelah selatan. Besoknya lagi atau lusanya lagi ada suara pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di sebelah barat. Ternyata dipanggil satu persatu. Tidak ada orang yang bersepakat membuat rencana mati bersama, menghadap Allah bersama. Orang bisa saja merencanakan bertemu seseorang yang berpengaruh di alam dunia ini bersama-sama, menghadap bupati atau menghadap DPR beramai-ramai, menghadap kepala dinas, tapi tidak ada orang yang bersepakat untuk bersama-sama menghadap Allah. Walaupun mungkin suatu waktu bersama meninggal dalam sebuah kecelakaan, tapi menghadap Allah tidak bersama-sama. Semua menghadap dengan membawa tanggung jawab masing-masing, membawa amalnya masing-masing, membawa dosanya masing-masing, tidak saling mengenal, tidak saling titip menitipkan tanggung jawab, tidak mungkin bisa saling bantu-membantu ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan kalimatnya, wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Ketika kamu meninggal, kamu tinggalkan apa yang telah kami anugerahkan selama di dunia ini kepadamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita? Harta yang dicintai, jabatan yang dibanggakan, yang didapat penuh perjuangan, kenalan dari orang-orang yang dianggap berpengaruh dan bisa memudahkan segala urusan, rumah yang dihias dan diperindah, tanah yang dibeli dengan hasil jerih payah dan cucuran air mata, uang yang dikumpul-kumpul yang dianggap bisa mensejahterakan kehidupan. Ternyata begitu dipanggil Allah, semua ditinggalkan. Bahkan walaupun dia seorang jenderal aktif saat meninggalnya, tapi waktu yang bersamaan pangkatnya langsung hilang ketika dia meninggal. Orang akan menyebutnya tidak jenderal lagi. Tolong jenazahnya kita bawa ke kuburan. Tidak kita menyebutnya tolong Pak Jenderalnya kita bawa ke kuburan. Begitu meninggal jabatan itu hilang dan pangkatnya tidak berguna dan tidak berpengaruh lagi. Walaupun uangnya banyak, tapi uangnya sepeser pun tidak dibawa sebagai bekal. Walaupun tabungan di rekeningnya penuh, tidak mungkin dibawa masuk ke dalam kuburan, karena di sana tidak ada petugas bank yang bisa mencairkan tabungannya. Walaupun rumahnya baru kemarin dibangun, diperindah,
dipercantik, dana yang keluar ratusan juta bahkan miliaran. Namun begitu meninggal, dipanggil Allah, dia langsung terusir dari rumah yang dibangun dengan susah payah dan air mata itu, dan tidak berhak menempati rumah itu lagi, dan cepat-cepat oleh para penghuni yang lain segera diserahkan ke kuburan. Begitu menyedihkan. Walaupun tanahnya hektaran, tapi yang dipakai oleh dia hanya 1 kali 2 meter saja. Ditidurkan dalam lubang yang sempit, terus ditutupi di atasnya oleh tanah, diuruk di atasnya oleh tanah. Ya Allah, ampunilah kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka." Kami tidak melihat bersamamu para pemberi pertolongan yang kamu anggap bagi dirimu sebagai pendamping-pendampingmu itu. Jadi kemana harta yang kamu anggap membahagiakan itu? Kenapa tidak dibawa? Di mana teman-teman yang kamu anggap hebat, yang kamu bangga-banggakan itu? Kenapa tidak bersamamu membelamu di hadapanku sekarang, kata Allah Subhanahu wa taala? Di mana kendaraan yang kamu susah payah mencarinya, yang kamu anggap bergengsi itu? Kenapa malah kamu datang hanya naik katil, naik keranda ke sini menghadapku, kata Allah? Istrimu yang cantik, suamimu yang gagah, begitu kamu meninggal, mereka tidak sudi lagi mengikutimu. Mereka akan kawin lagi. Walaupun mereka menangis, itu hanya sesaat saja. Setelah itu mereka lebih cinta kehidupannya daripada mengikuti bersama mati. Laqad taqatta'a bainakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan terputus antara kamu dengan mereka yang ada di dunia. Tidak mungkin ada saling komunikasi lagi antara kamu dengan mereka yang ada di dunia ini. Tidak ada sambungan internet, tidak ada sambungan telepon, tidak ada sambungan WhatsApp, tidak ada titip menitip pesan, semua terputus sudah. Wa dhalla ankum ma kuntum tazumun. Dan sungguh kamu salah tentang apa yang dulu kamu sangkakan membahagiakan itu. Apa yang kamu anggap tentang harta, kedudukan, jabatan, kekayaan, bahwa itu menolong kamu, membahagiakan kamu, ternyata pikiranmu itu salah. Dhalla ankum ma kuntum tazumun. Karena faktanya hari ini semua tidak ada yang bisa membantumu di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Lalu apa yang sebenarnya bisa membantu dan menolong kita di hadapan Allah? Justru yang bisa membantu kita adalah apa yang telah hilang diamalkan dalam bentuk kebaikan. Uang yang telah dipakai membantu orang lemah, tanah yang telah diwakafkan untuk kemaslahatan umum, harta yang telah dikeluarkan untuk kemaslahatan keagamaan, tenaga yang telah dipakai untuk membantu kebaikan. Itulah yang bisa membantu kita di hadapan Allah. Itulah yang bisa membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa mungkin kita bahwa kita sedang ditunggu kematian. Saya selalu menyampaikan, kematian itu seperti barisan orang-orang yang ada di jamaah ini. Tambah tua, tambah ke depan. Tambah tua, tambah ke depan. Kalau yang sudah tidak ada di depan lagi, berarti dia sudah meninggal. Dan terus antri ke belakang. Anak-anak paling kecil di belakang. Adapun harta yang masih tersisa di dunia sepeninggal kita yang belum diamalkan itu, tidak akan membantu kita di hadapan Allah. Mungkin harta itu hanya akan menjadi bahan rebutan anak-anak dan saudara-saudara. Bahkan kita sering mendengar gara-gara rebutan harta warisan, hubungan anak-anak dan saudara-saudara yang ditinggalkan menjadi tidak harmonis. Harta menjadi malapetaka, dipakai tidak maslahat, bahkan menjadi rebutan. Itulah kenyataan dan fakta yang sering terjadi di masyarakat kita.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari uraian di atas yang saya sampaikan tadi, saya ingin mengambil kesimpulan. Yang pertama, marilah kita gunakan harta kita di jalan yang benar. Jangan pelit untuk berinfak, bersedekah, membantu orang, berderma di jalan Allah. Sebab harta yang akan dibawa adalah yang telah diamalkan. Yang tidak diamalkan, yang tersisa di dunia, maka dia akan menjadi rebutan. Yang kedua, gunakan tenaga kita untuk ibadah dan mentaati apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal laksanakan yang wajib penuhi. Syukur-syukur bisa melaksanakan yang sudahnya. Yang ketiga, orang memang dianjurkan untuk mencari harta. Namun ketika harta didapat, cukup dipegang oleh tangan kita. Jangan menyimpannya di dalam hati, seakan-akan harta itu adalah segalanya. Sebab kalau dimasukkan ke dalam hati, seakan-akan kita lupa diri dan kita tidak akan mati. Hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan harta, gunakannya di jalan yang mulia. Sebab bila mati tidak dibawa, akhirnya rebutan anak saudara. Cobalah berinfak, bersedekah, agar hartanya bertambah berkah. Bila kita serakah, hartanya habis dan di akhiratnya menjadi susah. Gunakan hidupmu untuk berbakti. Berbakti pada ilahi Rabbi. Bila kita melalaikan diri, maka sengsaralah nanti saat kita mati. Memang diperintahkan mencari harta, namun dengan cara-cara yang mulia. Bila asal-asalan saja, di dunianya terhina, di akhiratnya masuk neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah nasihat khususnya untuk khatib dan umumnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Allahumma shalli ala Muhammadin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahil karimil mannan wasil fadli wal ihsan. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya bi taqwallah azza wa jalla wal musara'ati ila maghfiratin min Allah azza wa jalla wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وسلم رضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah ya Rahman, kami yang sedang berkumpul melaksanakan kewajiban apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Kami telah mengikuti perintah untuk berpuasa selama 1 bulan. Kami sekarang menikmati apa yang menjadi hidangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan orang-orang yang telah berjasa kepada kami, orang tua kami, ibu kami, bapak kami, baik yang masih hidup atau mereka yang sudah meninggalkan kami. Ya Allah, jika mereka sudah meninggalkan kami, ya Allah, tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Sattar. Jika di antara dari kerumunan jamaah ini ada yang sakit, ya Allah sembuhkanlah, karena tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali Engkau ya Syafi'. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jika di antara kami ada yang susah, ya Allah angkatlah kesusahannya. Jika di antara kami ada yang sulit, angkatlah kesulitannya. Jika di antara kami ada yang kekurangan, ya Allah berikanlah kecukupan di dalam hidupnya. Jika di antara kami ada yang membutuhkan dan mempunyai hajat yang disanjungkan kepadamu ya Allah, yang dimohonkan kepadamu ya Allah, maka berikanlah, kabulkanlah hajat-hajatnya ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Sattar, ya Muyassir kulli asir, wa ya Jabir kulli kasir, wa ya Sahib kulli farid, wa ya Ma'ban kulli mukhif, wa ya Muqawwi kulli dha'if. Yassir alaina kulla asir fa taysirul asir alaika asir. Ya man la yahtaj ila al-bayan wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Ya Allah yang memudahkan segala urusan yang susah, ya Allah yang memudahkan segala urusan yang sulit. Apapun yang menjadi kesulitan kami, ya Allah angkatlah, karena Engkau lah yang mampu mengangkat kesulitan itu. Ya Allah bantulah saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Ya Allah hancurkanlah orang-orang yang menghancurkan kemanusiaan. Ya Allah hancurkanlah siapapun yang memusuhi agama-Mu, yang memusuhi kemanusiaan, yang menghina derajat dan harkat kemanusiaan, yang telah menzalimi kemanusiaan. Allahumma syaddid samlahum wa masik jamahum wa zazil aqdamahum wa alqi fi qulubihim urabah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril mujahidin wal falastiniyin fi tahrir biladihim. Ya Sami' ya Basir, ya Sami' ya Basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.